Sesaat lagi Anda akan mendengarkan podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friend, ini adalah hari ke-1, hari pertama di bulan puasa. Kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol tentang puasa di Sumedang ya sama Kang Epul atau Kang Ipul. Sekarang saya melancongnya jauh nih. Saya siap-siap melancong jauh setelah buka puasa. Tadi saya melancong jauh. Kali ini saya sudah mendarat di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Saya sudah sampai di Natuna dan saya mau menyapa salah seorang leader Smart Friend Community dari Natuna. The one and the only. Di ujung telepon sudah ada Bang Sirojudin atau akrab dipanggilnya Bang Siro. Assalamualaikum Bang Siro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bang Dado. Bagaimana puasanya? Sehat lancar ya? Alhamdulillah untuk hari ini lancar. Tadi malam pas jam 3 kami bangunin masyarakat sahur menggunakan mobil penerangan, teriak sahur, itu selesai subuh, istirahat. Paginya hujan lebat tuh. Lebat sampai ya itu yang bikin hari ini ya nggak terlalu terasa gitu kan. Hari pertama puasa hujan lebat berkah, mudahan aja dengan adanya hujan ya corona pun hilang gitu. Amin itu adalah doa semua orang mungkin hari ini ya. Baik Bang Siro, aku mau tanya nih, sebenarnya abang tuh emang kelahiran Natuna atau urban dari tempat lain atau seperti apa? Alhamdulillah asli Tulen Natuna. Gitu. Berarti brojol di sana ya? Iya siap. Putra tempatan. Mantap. Dari berapa bersaudara nih? Saya itu sebenarnya ada 7, cuman yang 2 itu sudah dipanggil Allah SWT, jadi tinggal 5 orang. Saya anak keempat ya dari 5 bersaudara. Oke. Gimana sih rasanya menjadi warga negara Indonesia yang lahir di perbatasan negara dan besar di sana? Iya. Oke, kalau untuk saya pribadi sih alhamdulillah bersyukuri dilahirkan di perbatasan Natuna di ujung utara, yaitu perbatasan dengan Cina, Tiongkok, Thailand dan Vietnam. Di sini walaupun berbatasan dengan negara tetangga, alhamdulillah aman ya, aman. Cuman ada beberapa berita-berita kemarin ya, biasalah itu sering terjadi setiap tahunnya, pasti ada konflik di laut itu, di laut saja karena ya illegal fishing lah, itu kan ya dari negara tetangga mencari ikan di tempat kita gitu. Ngambil zona Indonesia gitu. Ada perasaan was-was gak Bang Siro setiap kali ada kejadian semacam begitu? Bagi kami itu masyarakat Natuna itu kayaknya tidak ada, sebenarnya biasa-biasa aja. Kalau bahasa sini biasa-biasa aja. Jadi kalau orang yang mau mancing, yang mau ya turun ke sawah mau kerja ya kerja, tidak ada kendala ya, gitu. Cuman berapa aja ya nelayan kita sih mengeluh karena dengan adanya nelayan dari luar memakai pukat harimau, jadi ya karak kita pun jadi rusak, itu mungkin ikan-ikan pun ya berkurang lah gitu. Kalau sebagian besar mata pencarian penduduk di sana tuh apa sebetulnya? Kalau untuk mata pencarian sih kebanyakan nelayan karena kita ini dikelilingi laut gitu. Ya, dikelilingi laut. Kalau untuk petani sih
bisa dibilang tidak ada. Kalau padi itu hanya berapa, itu pun tidak seperti yang di Jawa gitu kan. Setiap tahunnya panen gitu. Berarti kalau untuk kebutuhan semacam itu dikirim dari luar pulau? Iya, dari luar, dari Jakarta menggunakan kapal gitu kan. Ada dari nanti dia singgah-singgah ke Tanjung Pinang dulu, ke Pontianak gitu. Baru mampir ke Natuna. Itu kan ada 14 kecamatan gitu ya. Jadi 3 yang di daratan, selainnya itu di seberang gitu, harus nyebrang itu. Tidak. Jadi bentuknya ini ada satu pulau besar, lalu ada pulau-pulau kecil di sekitar. Iya gitu. Yang pulau besar itu namanya Kabupaten Natuna, itu di kabupatennya itu Ranai gitu. Di situ ada tiga kecamatan, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Timur Selatan. Ada 5, Bunguran Tengah sama Bunguran Utara, itu ada 5. Selainnya itu baru kita nyebrang gitu. Ada Pulau 3, Midai, Serasan, Pulau Laut, Tubi gitu. Dan ada Anambas, cuma Anambas itu sekarang sudah tidak Kabupaten Natuna lagi, sudah sendiri dia. Kabupaten Anambas dulunya sama Natuna, cuman dia sudah mekar sendiri gitu. Di Natuna ini kalau untuk fasilitas pendidikan sendiri seperti apa, Bang Siro? Kalau fasilitas pendidikan itu ya mau bilang kurang ya tidak juga, mau bilang gimana ya, sedang lah gitu kan, sedang saja, dan ya tidak terlalu berkurang lah ya, pokoknya cukup lah, lebih dari cukup gitu. Kalau untuk fasilitas ya. Nah, seberapa sering sih keluar dari pulau? Keluar dari Natuna itu berapa ya? Kayaknya nggak bisa dihitung sih. Tidak, hanya mungkin sekitar 5 kali itu. 5 kali. Iya. 5 kali. Kalau ya 5 kali. 5 kali seumur hidup tuh baru 5 kali keluar dari pulau. Iya. Itu yang pertama kali itu tahun 2014 itu. Itu ke Tanjung Pinang. Iya, itu umur berapa itu? Itu umur berapa ya? Sekitar umur 18 mungkin, kelas 3 SMA dulu. Ada kegiatan di Tanjung Pinang. Dan itu kalau di luar Kepri itu di Jakarta itu tahun 2018. Itu acara Jambore Potensi SAR. Nah, itu yang terjauh ya, 2018. Dan yang terakhir itu kemarin di Yogyakarta itu. Dan gathering nasional sama band itu yang tidak saya lupakan. Asik. Sampai sekarang. Yang kita ketemu ya, ini kebetulan friend Bang Siro ini satu kamar dengan saya pada saat gathering leader Smart Friend Community nasional gitu ya, luar biasa. Berapa hari perjalanan dari Natuna ke Jogja? Itu 2 hari. Nginap dulu di Batam semalam. Ya, itu ke dari Natuna ke Batam, nginap, itu ke Jakarta langsung ke Jogja lagi. Gitu. Ya. Bang Siro, kondisinya kan lagi begini nih. Sedangkan tadi Bang Siro bilang bahwa kebutuhan pokok banyak yang kemudian harus didatangkan dari luar pulau. Dengan adanya kondisi seperti ini, ada terhambat atau tidak sebetulnya? Ya, jadi beberapa hari ini pemerintah sudah beraturan kalau bahwasanya pesawat pun tak jalan lagi nih di Natuna, tidak masuk lagi. Kapal pelni juga udah stop juga. Kemarin ada yang positif katanya, ada 1 orang meninggal, 3 orang positif, 1 meninggal. Jadi itu karantina di kapal pelni itu di Pontianak kemarin tuh. Ada itu kemungkinan kalau untuk kapal-kapal barang tetap berjalan kayaknya. Tetap berjalan, tetapi itu tetap diawasi begitu, tidak ada penumpang yang ikut ya, hanya untuk barang saja. Mudah-mudahan aja ini tetap terus berjalan ya, untuk kapal barangnya, karena kalau tidak berjalan, kalau untuk 1 bulan ini kita takutkan ya bahan-bahan pokok nanti tidak tercukupi gitu. Dan kalau memang pun
memang di lockdown kan betulan, itu mungkinan masyarakat lebih resah gitu. Kemana mau ya cari bahan pokok gitu. Di beras, ada itu gula, telur dan segala macam. Tapi kalau barang ekspor ada yang masuk nggak sebetulnya? Kayak apa tuh? Ya misalnya ada yang dari, mungkin ada barang-barang kebutuhan pokok yang datangnya dari Malaysia mungkin, atau dari Singapura, atau dari Vietnam, atau dari mana begitu? Kalau itu sih tidak ada, cuman biasanya itu namanya di Pulau Serasan, itu kan berdekatan sama Malaysia, di Kalimantan kan. Jadi biasanya di situ kadang-kadang ada sih barang-barang yang dari Malaysia itu masuk ke Serasan, ada juga begitulah. Tapi ya tidak sebanyak yang kita kira kan, cuman berapa aja. Tapi mungkin sekarang tidak ada lagi mungkin sekarang kan. Siap. Bang Ziro, sekarang kita mau ngobrolin kesibukan Bang Ziro nih. Bang Ziro nih kan yang saya lihat aktif di Save and Rescue ya. Iya. Di SAR. Kenapa sih tertarik pada dunia penyelamatan seperti itu? Ya itu sih awalnya kan memang kita dulu dididik di namanya organisasi pramuka. Di situ kan banyak sosialnya, ya. Dari banyak sosial di situ tentang penyelamatan, pencarian itu memang sudah ada di pramuka awalnya. Jadi setelah kita ditawarkan sama orang SAR untuk bergabung, jadi itu sebuah kebanggaan gitu kan. Jadi ya itu yang kita inginkan gitu kan, walaupun kita tidak di instansi itu, tapi kita bisa bergerak di bidang itu gitu, di bidang yang saya bilang hobi kita dalam kegiatan kemanusiaan. Oke, kasus terbesar yang pernah ditangani apa? Kalau untuk di Natuna sih biasanya kalau untuk kasus-kasus terbesar sih kayak gempa bumi, gunung meletus itu tidak ada. Cuman yang paling sering terjadi itu orang tenggelam di laut dan hanyut, gitulah. Di musim utara biasanya. Musim utara itu memang gelombang di Natuna itu perkiraan 5 sampai 6-7 meter gitu. Oke. Kalau untuk penyelesaian pandemi ini terlibatkan juga tidak? Baru saja tadi kami selesai rapat dengan Kecamatan Nguron Timur, tempat saya tinggal itu kan. Alhamdulillah kami dilibatkan untuk menjadi relawan COVID-19. Jadi selama ini kan untuk di kelurahan, kecamatan itu kan nggak ada dana untuk masalah COVID ini. Cuman kalau di desa kan itu kan ada dana tersendiri. Jadi kami datangi di kecamatan hari Kamis. Kami hanya ketemu Pak Sekcam, kami sampaikan. Karena beberapa hari kemarin pesawat masuk tidak ada penanganan, maksudnya karantina oleh pemerintah gitu. Jadi yang karantina masing-masing mandiri. Itu yang kita takutkan karena ketidakjujuran masyarakat yang baru datang dari luar. Dan banyak saya temukan adik-adik kita yang kuliah dari luar hanya baru 4 hari, 3 hari sudah tak betah di rumah, udah reunian sama kawan-kawan nih. Ya, dan kan dia sudah ODP gitu kan, walaupun belum positif, tapi itu akan berdampak juga bagi orang lain gitu. Jadi orang yang dia ketemui teman-temannya jadi status ODP juga kan. Memang kita belum tahu dia positif atau tidak, cuman kita was-was saja kan. Kita antisipasi lah sebelum terjadi begitu. Betul. Jadi insya Allah kedepannya kami lebih tegas gitu. Nanti jika ada pesawat masuk, kami akan langsung jemput bola gitu, langsung bawa ke puskesmas dan ya langsung antar di karantina selama 14 hari. Oke. Baik, wah luar biasa. Semoga lancar ya semua kegiatan aktivitas yang tentunya juga membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 ini ya. Amin. Bang Ziro, ya. Jadi kemarin juga sempat yang itu ya, yang di apa namanya tuh, di karantina itu juga yang dari luar sempat di karantina di Natuna ya. Iya, yang awal dulu itu ya. Iya, itu pertama kali. Di situ kemarin yang memang dari masyarakat Natuna banyak penolakan dan sempat demo juga gitu kan. Jadi kami dari netizen luar itu banyak mengatakan kalau Natuna itu tidak berpendidikan kemanusiaan. Tetapi orang itu tidak tahu realnya gimana. Yang pemerintah bilang jaraknya 5 sampai 6 kilo, ternyata di
lokasinya tidak hanya 1 kilo gitu dari penduduk gitu. Itu yang membuat masyarakat Natuna tidak terima kan, sebenarnya marah gitu kan, kenapa nggak jujur saja gitu. Oke, tetapi ya tapi setelah kita lihat sekarang ya masih semua masyarakat apapun di kota-kota pada takut gitu kan. Itulah yang kami rasakan dulu. Nah, yang dibilang kami tidak berkemanusiaan, disitulah kadang-kadang ya mungkin Allah menunjukkan. Iya. Oke. Siap. Tapi alhamdulillah juga sudah selesai ya yang di. Iya, selesai. Alhamdulillah di Natuna sampai sekarang insya Allah tidak ada yang positif. Amin. Ya. Amin. Bang Siro, ini kan sudah masuk bulan Ramadan, ya kan? Ramadan ini apa sebetulnya yang paling dirindukan dari suasana Ramadan yang ada di Natuna oleh Bang Siro? Ya, kalau saya pribadi sih yang saya rindukan ya dulu waktu masih sekolah, masih kecil lah. Itu tarawih bersama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ya tadarus sama kawan-kawan, itu ngabuburit bareng sore-sore. Oh, ada ngabuburit ya di sana ya? Ada, sekarang pun ada juga. Sekarang pun masih ada gitu kan. Cuman ya tidak seperti dulu gitu, tapi masih ramai juga sih sekarang. Tadi sore saya pas keluar juga beli kue macam, masih banyak lihat anak-anak dan masyarakat yang masih berkeliaran gitu kan. Cuman sekarang kan ya tarawih pun sudah tidak di masjid lagi kan. Itu kadang-kadang ya kita merasa agak beda tahun ini gitu. Beda. Ya, mudah-mudahan ya secepatnya akan usai dan kita bisa kembali seperti normal. Apalagi nanti Lebaran kan. Nah, kalau memang masih COVID-19 mungkin Lebaran kita lebih aneh rasanya, lebih gimana ya, lebih tidak seramai gitu. Biasa. Iya. Ya. Biasanya kita berkunjung ke rumah saudara, teman-teman itu. Jadi sekarang mungkin ya nggak tahu lah, kita belum bisa kita bayangkan. Harapan kita mudah-mudahan lah dengan secepat mungkin COVID-19 akan berlalu. Oke, amin. Ya. Amin. Bang Siro, Allah Subhanahu Taala. Ya. Amin. Gimana tadi? Bang Siro, di tiap daerah biasanya kan punya makanan yang khas ketika Ramadan, ya kan? Iya sih. Nah, kalau di Natuna sendiri apa nih yang khas gitu, yang biasanya cuma ditemuinnya atau adanya pas bulan Ramadan aja nih? Oh iya, kalau untuk makanan khas Natuna itu ya saya sampaikan itu ada kernas namanya. Kernas itu suatu makanan dari ikan yang ditumbuk atau dihaluskan, ya, yaitu nanti dicampurkan sama tepung, itu baru ditaruh sagu ya, lalu digoreng. Nah, itu namanya tadi kernas. Nah, itu dimakan pakai ada cabai yang udah kita yang udah kita jadikan sambal gitu. Itu adalah makanan khas Natuna ya. Tetapi kalau untuk di bulan puasa ini biasanya kue-kue yang sering ditemui setiap bulan puasa ya, tidak yang jarang kita lihat di bulan-bulan biasa-biasanya itu ada kayak kue sampan itu mungkin di sana juga ada, mungkin ada lagi kue sampan tuh kayak gimana kue sampan tuh? Itu dia dari apa ya? Tepung. Dia itu tepung juga. Nanti dia tempatnya itu dari daun pandan. Dia bikin kayak sampan, iya. Memang betul-betul kayak sampan jadinya. Itu selalu yang kita rindukan di bulan puasa. Ada lagi namanya buah Melaka gitu. Itu bulat, dalamnya ada gula aren. Itu buah Melaka namanya. Dan banyak lagi sih yang kue-kue yang memang yang hanya ada di bulan puasa, jarang dibuat lah bulan-bulan biasa kan. Yang hanya ketemui di bulan puasa saja. Itu yang kita rindukan, makanan-makanan khas yang di bulan puasa gitu. Oke. Bang Siro, terakhir apa yang kemudian jadi harapan Bang Siro baik untuk negara ini, bangsa ini, ataupun juga untuk Smart Friend Community ini? Iya. Oke, harapan saya mari mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia ya, khususnya di Natuna, dengan kesadaran kita masing-masing untuk mengajak keluarga kita yang terdekat dulu untuk mengikuti anjuran pemerintah ya, minimal kita tidak terlalu sering keluar di rumah, itu pun kalau jika penting ya kita keluar menggunakan masker, minimal satu orang itu, program saya itu 4 masker
Kang. Jadi 4 masker itu masker kain. Kalau untuk masker kain kan hanya 4 jam itu paling lama harus kita pakai. Selebihnya itu tidak boleh pakai lagi. Betul. Kalau untuk kita pekerja jam 8 itu sampai jam 11 itu kita pakai, kita ganti lepas. Jam 12 kan 11 kita istirahat. Jam 1 kita lanjut lagi ke kantor. Kalau bagi yang orang kantor sampai jam 4. Jadi yang 2 itu kita cuci, kita pakai yang 2 lagi. Nanti yang 2 kering dan seterusnya begitu. Jadi itulah program saya sekarang ini. Saya datangi ke desa-desa, sosialisasi. Kebetulan saya itu PLKB, tugas lapangan keluarga berencana. Mantap. Iya, selalu ke desa-desa dan sosialisasi tentang ini untuk pakai masker, menyediakan cuci tangan di rumah. Itu di rumah saya pun, di kosan saya pun ada itu tempat cuci tangan, ada sabun, itu ada juga cairan inspektan yang saya racikan sendiri, dan ada tempat ya kayak Rapika itu tempat semprot itu. Jadi minimal kita nyemprot di gagang pintu. Karena kenapa di gagang pintu itu kebanyakan orang pegang gitu. Benda yang sering dipegang ya. Baik. Itu harapan saya juga ya, semoga masyarakat Indonesia dan Natuna bisa mengikuti aturan pemerintah dan sadar bersama kita mengikuti ya apa yang harus kita lakukan tanpa harus kita melanggar. Semoga secepatnya COVID-19 ini akan berlalu dan akan normal kembali biasa. Amin. Baik, luar biasa obrolan kita malam hari ini. Bang Siro, terima kasih sekali sudah mau saya hubungi. Sehat selalu, semoga semua tugasnya juga lancar ya, Bang Siro ya. Oke, salam juga buat keluarga. Apa ya? Ya udah gitu aja deh, sampai ketemu di darat di lain waktu ya. Siap, Kang. Salam juga buat keluarga. Mudah-mudahan aja nanti secepatnya kapan lagi kita bisa berjumpa lagi di momen-momen yang seperti kemarin lah yang di Jakarta, dan kita bisa bertukar pikiran dan segala macam lah. Bisa bertemu lagi. Siap. Terima kasih Bang Siro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia friend obrolan saya bersama dengan Bang Siro dari Natuna. Semoga tentunya juga ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi informasi juga untuk kalian semua bahwa ada saudara-saudara kita yang tinggal di perbatasan dan romantismenya seperti itu, seperti yang tadi kita mendengarkan bersama. Sampai bertemu lagi di PAW selanjutnya podcast Anti Was-Was. Saya Big Dado Firmansyah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.